omsetnya aja 35 juta. Itu kalau sepi. Itu kalau sepi. Kalau sepi. Kalau rame nih. Iya, kalau rame itu bisa sampai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Dibraga Pranata di Lekat Lebih Dekat. Ya, kali ini kita kedatangan salah satu alumni Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, dan juga dengar-dengar nih, selain alumni kita itu kakak kita ini kerja di bidang kesehatan, dia juga memiliki usaha lain seperti kayak entrepreneur, jual beli kayak gitu. Nah, lebih tepatnya, lebih jelasnya kita tanya langsung ke orangnya. Halo Kak, selamat siang ya. Selamat pagi. Malam aja, malam. Oke. Ya, ini perkenalan dulu sama teman-teman di rumah, mungkin kan belum banyak yang kenal. Kalau anak-anak Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban pasti kenal. Kalau yang di luar kan belum kenal. Oke, kenalan dulu sama teman-teman. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang atau bahasa Thailand? Bisa aja bahasa apa? Bahasa Perindavan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhad Nuril Ramadan, biasanya dipanggil Mas Farhad. Kebetulan saya juga alumni di Institut Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Iya. Jadi untuk keseharian saya selain di sini ini, lihat sendiri kan koleksinya. Oke. Selain ini saya juga masih tetap melakukan aktivitas sebagaimana yang harus saya lakukan, yaitu dengan bekerja sebagai profesi perawat. Oke. Terus waktu pandemi ini itu selain kesibukan sebagai perawat, itu apa aja? Ya seperti ini. Saya punya semacam usaha. Nah, usaha itu sebenarnya sudah saya lakukan dulu banget. Semenjak saya kuliah sekitar semester 5-6 lah, tahun 2015 dulu. Itu mulai saya membangun sebuah usaha, dan usaha itu memang tidak jauh dari Jepangan. Gitu. Berarti gimana ya? Ngefans banget ya sama kayak anime ya mungkin ya. Memang ya, sudah dari kecil. Dari kecil sudah sering nonton anime, ya tahu sendiri lah. Tahun 2000-an itu setiap hari Minggu pasti ditayangkan di Indonesia apa lagi ya? Iya, kartun-kartun anime itu kan pasti ditayangkan. Nah, dari kecil itu sampai sekarang pun ya masih seneng. Berarti bidang entrepreneurnya di kayak gini ya, kayak koleksi anime, kalau tentang kayak bersangkutan dengan Jepang kayak gitu ya. Iya. Terus kita membahas Jepangnya dulu, nanti dulu kayak anime dulu. Membahas entrepreneurnya. Oke, silahkan. Menurut kakak entrepreneur itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya, entrepreneur itu semacam kayak kegiatan, kayak semacam aktivitas. Nah, di sana itu kita membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Oke. Terus nih, gimana caranya? Kan kebanyakan kan orang bingung. Iya. Walaupun kita punya modal besar, tapi kita nggak tahu tujuannya. Aku mau bikin usaha nih, apa sih gitu ya? Apa? Tapi bingung, malah gimana ya? Udah punya modal, tapi bingung mau ngelakuin apa kayak gitu. Gitu. Gimana caranya? Tipsnya biar? Tipsnya ya. Kalau dari cerita saya dulu, sebenarnya kalau planning, kalau rencana itu banyak banget. Ya dari mungkin dulu itu pengen buat kafe, pengen buat distro, pengen buat yang lain-lain itu. Cuma kendalanya belum ada modal. Ya tahu sendirilah, kebutuhan mahasiswa kan ya agak banyak gitu. Jadi mungkin menyisihkan sedikit buat modal itu ya pasti kurang, karena memang kalau buat usaha kan ya kadang ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Tapi yang paling penting itu punya rencana. Iya. Berarti rencana. Terus selain itu kalau bisa entrepreneur atau usaha itu dijalankan sesuai dengan hobi. Jadi enak kalau misal kita paham juga ya. Iya, sudah paham, kita melakukannya juga seneng gitu. Kayak saya kayak gini kan, lihat saja sudah seneng. Malah mau dijual saja eman. Iya. Udah hobi lah, bingung juga ya kayak gitu. Namanya juga kadang-kadang pun juga gimana ya, orang hobi
barang semahal apapun kan juga pasti dibeli, namanya Iya. juga hobi kayak gitu. Terus kekurangan dan kelebihan sebagai entrepreneur menurut kakak? Kalau kekurangannya sih terkadang kita juga akan dipertemukan dengan suatu tantangan. Nah kalau semisal kita tidak siap dengan itu, ya sudah. Terus kemudian kita tidak memperdulikan hal-hal kecil. Iya. Kadang hal-hal kecil pun itu juga bisa mempengaruhi dari usaha kita. Oh iya. Gitu. Soalnya kalau kebanyakan ini kak ya, orang berbisnis Iya. kalau udah down atau udah rugi udah gak mau melanjutkan, kebanyakan kayak gitu. Iya. Terus juga satu kan kebanyakan kan orang gimana ya, kayak orang berbisnis ini kan pasti kan rugi, gak bakal untung. Pertama tuh harus rugi baru gabungin kan mikirin aku harus untung, harus benar, tujuannya kan harus untung. Yeah. Tapi kan awalnya juga kita harus jatuh bangun dulu kan. Nah itu gimana punyai sifat gak pantang menyerah untuk berbisnis? Kalau biasanya ya sepengalaman saya dulu, itu kalau semisal mau buat planning gitu pasti ada pikiran nanti kayak gini ya, nanti kayak gitu ya. Kalau semisal kita selalu memikirkan hal itu bakal kita akan merasa pesimis. Kita akan merasa niat kita itu kendor. Jadi untuk melakukan hal itu malah jadi ndaklah nanti gini, ndaklah nanti gitu. Terus, jadi kalau semisal sudah punya rencana, sudah punya tujuan pasarnya di mana, terus targetnya ke siapa, terus nanti kita penawarannya kayak gimana, terus kita masuk kemana, itu langsung dilakukan. Tidak usah nunggu apapun, kalau memang sudah yakin langsung dilakukan. Masalah nanti itu lancar, tidak lancar, itu urusan belakang. Iya. Yang penting kita sudah ada niat, target kita sudah jelas, terus barang yang kita produksi itu memang nanti akan bermanfaat buat orang, ngapain enggak langsung saja. Terus nih bahas-bahas tentang ini nih yang kepo nih kan, anime kayak gini. Terus ini tujuannya, target pemasaran kakak di mana? Ceritanya dulu itu saya waktu masih pendidikan SLTP ya. Iya. SD dulu ya masih seneng sih. Cuman waktu SLTP kan sering kayak lihat ada yang pakai kaos-kaos anime gitu. Saya mikir itu belinya di mana sih? Iya. Kadang ada yang punya gantungan anime, belinya di mana sih? Kadang saya mikir kok susah banget cari hal-hal yang berhubungan dengan anime gitu, apalagi aksesorisnya gitu. Terus kebetulan waktu kuliah itu dipertemukanlah dengan adik tingkat saya. Nah, itu kebetulan juga sama dia hobinya. Iya, sama hobinya. Okay. Dia yang punya komunitas jejepangan di Tuban. Jadi dia termasuk veteran juga di Tuban yang biasa membuat komunitas jejepangan itu. Nah, setelah itu saya diajaklah ke suatu event. Nah, mulai dari sana saya bisa memahami, oh ternyata bahannya dari ini, oh ternyata bahannya dari itu. Jadi mulailah saya mencoba untuk membuat itu. Iya. Karena memang kan sebenarnya bidang saya kan, jiwa saya kan di seni. Saya juga kalau masalah seni itu juga melekat. Semua hal tentang seni itu hampir saya pelajari semuanya. Baik dari grafis, seni kriya, seni lukis, semuanya. Kalau masalah kayak gini, komunitas tadi ya. Iya. Nama julukan komunitas yang mesti orang-orang yang suka anime kan itu sering denger nih namanya kan wibu. Iya. Artinya wibu itu apa sih kak? Wibu kan banyak orang wibu ya. Itu wibu itu apa kak? Saya lanjutkan ke event itu. Event. Oke. Event itu ya pasti ketemunya ya sebutannya orang-orangnya ya wibu gitu kan. Kadang kala mereka juga agak risih juga dibilang wibu, kadang ada yang seneng, ada yang cuek gitu. Kalau wibu itu sih ya beda ya sama otaku. Kadang kan ada yang wibu, kadang ada yang otaku. Kalau otaku itu kan orang yang suka kayak anime Jepang, terus tentang pokoknya Jepangan yang berhubungan dengan hobinya. Dan wibu itu lebih parahnya dari otaku. Jadi sampai budayanya, sampai suatu hal pokoknya tentang Jepangan, sampai dari bahasanya itu juga Jepang semua. Itu baru namanya wibu. Kalau otaku kan cuma penikmat hobi saja, mungkin suka anime ya
udah itu sampai dipendalami gitu. Terus kakak ini kalau misal nih orang kira wibu berarti kakak ini kan, itu kakak gimana, merasa risih atau enggak, biasa saja karena memang hobi. Iya, hobi. Terus saya juga menguntungkan juga kan. Iya. Terus nih dengan omsetnya berapa kak? Kalau saya cerita jualan dulu ya. Oke, mulai bisnisnya ya. Saya sambung dari yang tadi itu. Mulai dari sana kan coba buat. Nah itu saya dulunya cuma jual kayak stiker, poster, gantungan kunci kayak gitu. Itu buat sendiri tuh? Buat sendiri semua. Terus setelah itu juga saya kan niatnya mau jual di event, tapi kok mau jual di event itu kayaknya malah nanti habis untuk pulang pergi, terus sewa standnya juga. Kalau semisal saya bisa produksi banyak, kok nggak jadi supplier saja gitu. Akhirnya saya jadi supplier lah di situ. Agen saya juga banyak dari dalam kota, luar kota maupun luar pulau juga ada. Ya lumayan lah. Terus mulai dari situ berkembang lah, mulai buat produk, terus sampai bisa menyuplai, beli dari impor juga, semacam kayak figur-figur ini. Berarti ini impor ya? Impor semua. Nah mulai dari situ sempat vakum juga sih, hampir. Masalahnya kenapa? Ya mungkin karena memang ada hal yang harus diprioritaskan lah tentang pekerjaan, jadi ya sementara harus di pending dulu semua. Padahal ya sayang sih, karena memang agen saya kan banyak di luar-luar itu, tapi ya mau gimana lagi kan masih ada yang harus diprioritaskan gitu. Jadi mulai jualan lagi itu sekitar tahun 2020, mulai pandemi itu ya mikir, maksudnya selama pandemi aktivitas dibatasi, terus kita harus ngapain gitu. Mulailah ini lagi gitu, mulai produksi lagi, supply juga mulai banyak. Itu dulu malah barang itu habis semua. Sudah habis, mulai usahanya lagi itu dengan modal 200.000 saja modal itu ya? Modalnya. Jadi terus beli, dijual, terus uangnya kembali, dan kembali dibelikan lagi gitu sampai 1 bulan dikalkulasi, baru dibelikan stok lagi banyak gitu, sampai berkembang sekitar kalau 1 bulan itu saya bisa nyetok sampai hampir berapa ribu pieces gitu. Itu stiker ya? Enggak, figur. Sekarang yang lamanya di action figurnya. Iya. Ini satuan berapa harganya? Kalau harga sih macam-macam. Kalau yang KWS, yang maksudnya yang tanpa box, kadang ada yang box ya, tapi masih kopian gitu ya, sekitar harganya 10.000 sampai 150.000. Ada yang lebih di atasnya juga sampai 300-500 ya ada gitu. Terus nih tadi nih omset per bulannya kita menyebut omsetnya. Kalau ditanya omset sih ya memang kalau jualan itu kan ada naik turunnya. Iya. Kalau semisal lagi sepi-sepinya gitu, kisaran antara 30 sampai 50 juta ya. Iya. Teman-teman di rumah yang mau berusaha kayak gini, anime action figure gini, omsetnya aja 35 juta. Itu kalau sepi. Kalau sepi. Kalau rame nih. Iya, kalau rame itu bisa sampai antara 70 sampai 80-an juta ya. Iya, per bulannya. Oh iya, dengar-dengar nih. Yang paling dari pembeli dari kakak nih. Iya. Kebanyakan dari daerah mana? Apa daerah Tuban sendiri atau enggak sih, lebih banyak ke luar daerah, malah luar pulau. Ada kemarin dari Malaysia juga ada, dari Filipina juga ada. Malah luar negeri ya? Iya, ke internasional juga. Iya, hebat. Terus nih, nggak punya keinginan nih kak, buka distro sendiri kan? Di Tuban saya kira belum ada sih kak, kayak distro action figure kayak gini, terus merchandise belum ada kak? Ya rencana sih gitu, kemungkinan ya insya Allah bulan Maret besok ini, akhir Maret mau buka official store, sekalian nanti kita akan buat base camp untuk komunitas Jepangan di Tuban. Kita akan mulai aktifkan kembali, mungkin ya enggak secara langsung, cuma nanti kita buat kegiatan-kegiatan online lah, nanti bisa dirancang sama teman-teman. Oh iya, terus kakak ini kayak kan
kan dibilang juga wibu atau kan kita juga bingung. Tapi kok tenaga kesehatan tapi kok wibu? Nah, kebanyakan wibu kan orang-orang sebutkan orang yang no life atau no life. Menolak kehidupan yang sebenarnya. Lebih ke iman jinasi. Itu menurut kakak ini wibu yang sebenarnya kayak gimana kan? Kalau wibu yang sebenarnya itu sih ya tergantung orangnya sih, tergantung dari karakter individunya masing-masing. Iya. Kalau mereka cuma maksudnya sering gabut gitu ya sudah, mereka bakal ya menyendiri, paling ya nonton anime, game dan lain-lain ya. Apa kayak aktivitasnya itu sehari-hari ya gitu-gitu aja. Tapi kalau semisal dari hobi tadi terus bisa membuat sesuatu yang nantinya bisa mempermudah orang mengakses barang-barang tersebut, ya beda lagi. Terus ada tingkatan nggak sih kak kayak penghobi dari wibu nggak ada berarti? Nggak ada. Cuma ada yang disebut otaku sama wibu itu saja sih. Otaku ya. Kalau otaku kan suka anime, cuma anime. Iya. Kalau wibu itu versi wibu parahnya semua tentang Jepang ya. Terus kakak gak keinginan pergi ke Jepang gitu? Kalau keingin pergi ke Jepang sih ya ada sih. Saya yakin semua orang yang suka anime, suka Jepangan itu pasti pengen pergi ke Jepang. Terus alasannya kenapa pengen ke Jepang? Selain jalan-jalan nih, selain jalan-jalan ya. Ya pengen lihat langsung sih. Maksudnya keseharian mereka di sana kayak gimana, terus budayanya kayak gimana. Yang terpenting itu kalau sudah ada action figure pengen borong. Mungkin di sana lebih murah kan, soalnya kan pembuatan lebih murah daripada ke sini. Sini kan juga kalau masuk ke Indonesia sih kebanyakan ada pajak ya juga, kayak gitu kan. Terus apalagi ya kayak karakter anime yang paling kakak suka nih. Kalau karakter anime sih ya banyak sih. Soalnya saya seneng semua, tergantung genrenya. Kalau saya tuh lebih senang di genre action sama supernatural. Supernatural kayak gimana itu? Ya kayak contohnya mungkin magic kayak gitu. Iya, kayak magic ya, mungkin bisa apa melihatkan dari battle yang nantinya akan berhubungan dengan spiritual itu paling seneng. Kayak mob gitu kan, anime mob gitu. Mungkin ada yang tahu itu kan juga ada kaitannya dengan spiritual. Memang genrenya kan itu. Dan saya senangnya itu kalau anime buat tema atau buat genre dan ceritanya tentang apa alurnya juga tentang topik yang nanti dibahasnya itu semua pakai teori. Jadi tidak asal buat. Walaupun kartun tapi kan ada teorinya juga. Iya, maksudnya teori-teori yang harusnya itu seperti itu ya dimuat di sana. Jadi benar-benar kayak real gitu jadinya. Terus anime yang kakak kali ini yang kakak apa namanya tuh kakak lihat yang kakak belum selesai nontonnya. Belum selesai nontonnya banyak sih. Ada. Yang pertama itu Jujutsu. Itu juga spiritual kan. Apa supernatural spiritual. Selain Jujutsu itu masih Black Clover juga masih mengikuti. Terus ada lagi itu apa ya? Yang masih ongoing sekarang itu. Yang biasanya itu apa? Captain Levi. Attack of Titan ya, Shingeki no Kyojin. Itu juga sekarang lagi. Itu kan lagi booming kan itu. Lagi boomingnya banget. Kayak apa ya? Merchandise-nya banyak jaket, dari sel, dari apa? Itu malah yang sering ditanyakan itu. Malah yang sering apa laku itu ya kaos, baju, jaket dan lain-lain pokoknya tentang Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin itu yang paling laku. Itu kenapa sih kak kok sampai gimana ya? Orang-orang sampai kayak malah bukan ngefan lagi sih, kepengen jadi ya mungkin terlalu membawai lah, terlalu menjiwai saat nonton itu, jadi imajinasinya itu sudah kemana-mana. Terus kakak saat pengen ketemu Titan kayak kakak saat nonton anime pernah nggak sih kak malah terbawa suasana kayak seperti ada anime yang sedih pernah kayak pernah sih sampai nangis ya? Karena memang kalau saya jujur ya kalau nonton anime itu kalau sudah fokus tidak pengen diganggu. Serius tidak pengen diganggu, apalagi anime kesukaan atau memang ceritanya itu alur ceritanya
enak kalau ditonton. Tuh pasti pengen sendiri, maksudnya pengen sendiri. Iya, pakai Terus sudah. Terus ini kan, kakaknya sudah menikah apa belum? Sudah. Masalah itu kan, kalau dia lagi nonton anime nggak bisa diganggu. Terus yang ganggu istri gimana? Menanganinya gimana? Ya syukurnya itu istri bisa memahami. Maksudnya memahami. Apa sama juga suka? Enggak sih. Malah enggak kan? Iya, enggak terlalu hobi suka nonton anime sih, cuman mungkin ke drakornya malah ini sebenarnya. Enggak juga. Enggak juga malah. Iya, netral sih. Jadi kalau tentang kayak gini ya tetap mendukung. Soalnya apa kan enggak terlalu mengganggu aktivitas juga, terus produktif juga, menghasilkan juga. Jadi ya tetap didukung. Asalkan tidak ke hal yang negatif, kebanyakan tetap juga didukung. hal negatif juga kan. Terus seperti kakak pernah mengikuti audisi kayak cosplay gitu kan? Pernah sih, pernah. Itu kebetulan ya cuma coba-coba dan ditawari saja. Kemarin itu di salah satu event di Surabaya itu ikut pertama, ikut sekali dan menang. Ini cosplay jadi apa kak? Jadi Kamen Rider Bird. Jadi kayak apa, tokoh pembantu di serial Kamen Rider Oz. Itu Kamen Rider yang koin itu ya? Iya, yang koin, yang 3 koin itu. Oh iya. Nah, yang Bird kan yang koinnya cuma 1. Ya. Yang kayak karakter tambahan yang putih hijau gitu ya. Itu kostumnya kebetulan buatan dari komunitas Iban juga. Kalau saya sih, kalau animenya ini kurang ya. Kalau dalam segi Kamen Rider itu dari awal sampai akhir, dari Kuga sampai sekarang yang mulai dari eranya Soa, eranya Easy Rider sampai era yang berikutnya ini Tokoyatsu. Sekarang kan Tokoyatsu kan? Iya. Nah, sampai sini saya juga ngikuti juga. Kamen Rider itu saya ngikuti. Kalau yang anime kurang sih. Jadi, ya? Mungkin dari karakter One Piece itu sampai saya nunggu mikir gini. Kok gak capek produsernya buat gak habis gak teman-teman. Naruto pun juga hampir udah tamat kan Naruto, sekarang juga ganti Boruto anaknya. Nanti mungkin diganti cucunya ya. Iya. Lah ya kayak One Piece gak habis terus satu lagi. Sekarang kan Attack on Titan. Nah itu kan sampai season 4 kan sekarang. Iya. Mungkin gak tahu ada season 5 atau enggak kan, kita kan juga gak tahu. Apalagi yang ciri khasnya Attack on Titan Sasageo. Kan juga Sasageo. Terus juga gimana ya, kakak misal punya anak nih, terus anaknya juga suka kayak gini, mendukung atau enggak? Ya didukung dan diarahkan gitu. Kalau semisal dia kesukaannya yang tentang hal-hal yang masih bisa dianggap positif ya didukung, dan kita arahkan yang hal-hal yang lebih produktif gitulah. Jangan hanya sekedar hobi saja tapi tidak bisa menghasilkan apapun gitu. Terus hal negatifnya kan cuma atau wibu, terus orang yang suka anime, suka yang Jepangan. Iya. Itu negatifnya apa sih kak? Kalau kan sedangkan dia kan juga pendiam kan. Itu ya itu mungkin kurang bisa bergaul dengan orang. Ya tergantung dari karakteristiknya orang sih. Kadang ada yang wibu tapi dia temannya banyak. Kadang ada yang wibu tapi dia penyendiri. Dan akhirnya dibilang no lab. Seperti itu. Iya. Wibu no lab. Kadang ada yang dibilang wibu yang nyubi dibilang bau bawang gitu. Ya nyubi nyubi kan. Baru kan. Ini nih kak, masalah kan kakak juga sebagai profesi sebagai perawat. Iya. Terus juga punya usaha di bidang action figure gini, terus kayak martial business anime. Cara membagi waktunya gimana? Kalau membagi waktu sih, kalau semisal orang lihat ya udah kerja, maksudnya kerjanya pulangnya sore gitu, tapi kok masih punya usaha kayak gini. Terus kadang kalau lihat story itu paketnya itu sampai numpuk-numpuk, gunung-gunung gitu. Bagi waktunya kayak gimana sih? Ya di sela-sela kesibukan itu kan pasti ada waktu, sisa waktu entah berapa jam atau berapa jam. Nah itu yang saya gunakan untuk hal-hal seperti ini. Kan enak kan, kita tinggal balas chatnya dari pembeli, terus kita ngatur untuk pengirimannya juga, kan bisa. Terus kan banyak kan toko yang terus punya kayak gimana ya, online shopnya gimana kak? Online shopnya sih
hampir semuanya ya, mulai dari Tokopedia, Bukalapak ada, Shopee pun ada. Kalau Lazada belum ya, baru 3 itu sih. Mau nyoba Lazada juga nanti ya. Terus namanya tokonya, mungkin teman-teman di rumah yang mau pesan, yang suka, yang hobi juga nonton anime, terus suka action figurnya, mungkin mau beli kan bisa sekalian promosikan ke sini. Kalau promosi nanti saja ya di lain itu, karena memang harus ada yang disiapkan juga nanti. Oke. Jadi belum ya? Belum dulu nanti dulu. Oke. Mungkin dicari-cari dulu tuh, mungkin ya, ada ketemu. Mungkin kalau mau yang kepo-kepo itu ada kok banyak. Pokoknya nanti tokonya di Tuban gitu, pasti langsung nemu. Tuban, tunggu aja terus. Terus nih Kak kan gimana ya? Keperawatan. Terus banyak partner Kakak di bidang kesehatan ini atau keperawatan, teman-teman Kakak yang suka banget juga, hobi banget juga nonton anime, juga suka action figure ini? Banyak sih, banyak banget. Malah sering kumpul juga sama teman-teman ya, bahasnya tentang. Itu bahasnya kemana? Bahas apa? Yang bahas tentang mungkin serialnya, mungkin bahasnya yang nanti bakal keluar, kadang bahas event-event gitu ya, banyak sih. Tapi ya enggak selalu bahas tentang itu, yang bahas yang lain juga. Kadang ada yang pengen buat usaha juga kayak saya gitu ya, tetap saya dukung, kasih tips-tips juga, kasih nanti supply-nya di mana gitu. Iya, mungkin teman-teman juga pengen tahu tips lah menyalurkan hobi, terus juga agak gimana ya, usahanya itu tahu tempat, tahu tujuan. Gitu. Aku ya, punya hobi, terus juga pengen usaha. Biar gimana ya, kan kakak kan ini kan bermula dari hobi, terus juga wah jadi usaha, jadi lapang pekerjaan, gimana ya, tambah penghasilan juga, terus juga sangat menguntungkan ini. Jadi teman-teman tips lah biar hobinya nggak cuma sekedar hobi, tapi juga menguntungkan diri sendiri kan ya. Jadi dulunya itu kan targetnya itu memang di orang-orang yang suka Jepangan. Hobinya di sana, terus targetnya juga di sana. Karena memang mencari kayak aksesoris, kayak barang-barang yang di Jepangan itu susah. Nah, mulai dari situ kan sudah ada targetnya nih. Terus masarnya di mana nanti? Kalau secara langsung juga tidak punya toko. Bisa aja online. Kalau memang belum punya barang, belum bisa produksi, bisa juga jadi reseller. Dropshipper kan juga bisa. Iya. Sekarang banyak sih hal-hal yang mungkin bisa kita jual, bisa kita lakukan, bisa kita buat bisnis. Sekarang banyak juga tutorial-tutorial cara bisnis. Iya, berbisnis, terus bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper gitu. Caranya gimana gitu banyak. Yang penting kita punya target. Sasaran kita ke siapa gitu. Targetnya kita nanti kita produk ini kita jual ke siapa, itu sudah jelas. Terus kesukaannya dari sasaran kita itu apa saja, itu yang nanti akan kita buat. Terus kita nanti mainnya di mana, di pasar apa gitu, nanti itu juga harus ditentukan gitu. Setelah itu punya niat dan tanggung jawab juga. Kalau kita niatnya setengah-setengah, ketika kita dibenturkan dengan nanti komplain pembeli dan lain-lain, itu kita bakal down gitu, kalau memang tidak siap. Karena apa? Sebagai seorang penjual itu kita juga harus bisa benar-benar menerima masukan dari customer. Pasti ada yang masukannya enak didengar, kadang ada yang pedes. Pernah nggak sih kakak ngalamin kayak gitu? Sering banget sih. Dan itu bukan menjadi hal yang nanti membuat saya down, tapi harus semangat. Kurangnya apa sih di situ? Saya harus membenahi dari mana, terus apa yang harus saya perbaiki. Itu dari sana saya bakal tahu. Karena yang bisa menilai kan customer. Iya. Kita kan juga mungkin juga ya cuma memperbaikilah apa kurangnya, terus apalagi customer sekarang kita jelek saat gimana ya, ngemas atau packing itu pun juga jadi problem kita. Kan? Sering kalau itu kadang kita sudah packing bagus nih, kita sudah kasih bubble wrap, kita pack di kardus, kita kasih plastik juga double, jadi aman kan. Kadang nggak tahu ketika di jalan kayak gimana, kadang penyok gitu. Ya udah
juga. Di komplain kadang gitu. Itu kebanyakan yang beli ini kan ini syarat umur berapa kan? Atau nggak tahu sih, karena memang dari pembelinya sih tidak ada keterangan umurnya, tapi mungkin rata-rata ya umur sekitar umur antara 19 ke atas lah. 19 ke atas, kadang ada di bawah 19 tahun sih, kadang ada yang bilangnya ngasih adiknya, kadang ngasih anaknya gitu. Malu atau gimana ya? Iya. Kenapa kok malu kayak gitu ya Kak masalahnya? Ya enggak malu sih. Kan juga positif juga kan, atau gimana ya? Hobi orang masing-masing, ada yang hobi misal kayak San Mori atau hobi motor, anak motor itu hobi. Terus hobi ini apa salahnya kan? Kan nggak mulu kan, wah cewek terus nggak mau kumpul sama ibu gitu kan. Kebanyakan orang yang nggak mau gimana ya, nggak mau disebut wibu padahal dia juga suka anime kan, karena gimana, toksik dari teman, dari lingkungan, terus lingkungan luar juga kurang menerima, sedangkan juga tidak menemukan mereka kan. Iya. Semangat gini, kakak sebagai wibu juga, terus tenaga medis juga dan produktif juga. Biar teman-teman yang satu hobi dengan kakak ini bisa produktif. Apalagi sekarang kan di masa pandemi ini kan banyak yang gimana ya? Kalau wibu dia cuma nonton TV, walaupun kan malah gimana? Kebetulan nggak boleh keluar rumah, ya udah nonton. Biar produktif nih. Tips biar gimana ya? Boleh nonton tapi kamu juga harus produktif. Sekolah waktunya sekolah, waktunya nonton, waktunya kumpul sama teman-teman, ngumpul kayak gitu kan. Tipsnya gimana? Kalau produktif sih ya tergantung dari dirinya masing-masing sih. Kadang ada yang sering saya buat kayak nawaran gitu, ayo ikut nanti buat gini, terus nanti saya kasih tahu cara-caranya gini, sudah dikasih tips semuanya, caranya buat dan lain-lain gitu ya, udah dilakukan gitu. Jadi ya kembali ke niat juga ya. Niat juga. Kalau semisal dikasih ilmunya, dikasih cara membuatnya, pokoknya sudah tutorial banget gitu, tapi tidak mau melakukan ya percuma gitu. Tergantung juga sih. Jadi juga gimana ya, kayak kalau kembali ke diri sendiri ya gak bisa kita kasih tips juga. Kita kasih tips ya semangat, terus semangat, jangan menyerah kayak gitu kan. Tapi kan kembali lagi ke diri kita. Kalau diri kita gak niat, terus juga enak-enakan ya gak bakal jadi. Iya. Oke. Tapi ini rencana mungkin setelah punya official store ya, itu kan mungkin ada yang bantu nanti di sana, jadi mungkin dari waktunya kan agak luang lagi. Itu rencana mau buat konten, saya mau buat channel YouTube, dan di situ saya mau buat tutorial. Tutorialnya itu cara membuat aksesoris yang bisa mudah dibuat oleh siapa saja. Nah itu nanti kan arahnya tidak harus ke anime, bisa nanti ke lain. Iya, kan banyak juga kan sekarang kan seperti kayak gimana, estetik kan cukup banyak kan. Oke. Terus itu tips-tips dari Kak Farhad, dan sekian lekat hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, mohon maaf. Dan terus jangan lupa ikuti terus lekat di YouTube Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Kak, Sasageo.